Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat IKB, senang dapat menjumpai saudara. Saya Pendeta David Rustandi dari GKI Kota Wisata. Renungan kita hari ini 31 Desember 2025 berjudul Berikanlah Hati yang Bijaksana. Didasarkan pada 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh hikmat dan bijaksana. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu agar kami bisa memperoleh hati yang bijaksana. Mampukanlah kami Tuhan sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Dengarkanlah firman Tuhan. Pada 5 November 2024, di hadapan komunitas akademik di Universitas Kepausan Gregoriana Roma, Paus Fransiskus dalam pidatonya menyebutkan sebuah istilah spiritualitas Coca-Cola. Banyak orang cenderung memilih keimanan yang mudah, nyaman, dan ringan. Easy, comfortable, and light. Keimanan yang mirip seperti menikmati minuman soda. Menggoda, tapi kurang memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh jiwa. Paus mengingatkan bahwa iman sejati harus melibatkan kedalaman refleksi, perjuangan, dan komitmen untuk memahami kehendak Tuhan di tengah perjuangan hidup yang dihadapi. Salomo berefleksi secara mendalam atas kehidupannya sebagai raja dan pemimpin umat Tuhan. Ia tahu bahwa tugasnya tidak mudah sebagai raja. Bahkan kerap menghadapi situasi yang tidak nyaman, serta harus bertanggung jawab untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak ringan. Dari semua hal bebas yang dipilihnya, ia meminta hikmat dari Tuhan. Apa yang diminta Salomo itu dipandang sebagai permintaan yang baik oleh Tuhan. Bahkan lebih dari yang dimintanya, Tuhan mengaruniakan pula berkat berupa kekayaan dan kemuliaan. Salomo yakin bahwa hanya dengan hikmat dari Tuhan, ia dapat menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai raja yang adil dan bijaksana. Yud, tanpa kerendahan hati dan keheningan batin untuk sejenak berhenti serta memeriksa diri, 31 Desember 2025 ini akhir tahun yang akan menjadi lintasan waktu dalam hidup kita. Marilah kita menyempatkan diri untuk sejenak melihat kembali 365 hari yang telah kita lalui. Mari mawas diri dan mengakui segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Dan mohonlah dengan sungguh kepada Tuhan agar mengaruniakan hikmat-Nya. Supaya nanti pada tahun baru yang akan datang kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang semakin bijaksana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hikmat dan kebijaksanaan hanya dari-Mu saja.
Mampukanlah kami Tuhan untuk memahami, mengerti, dan kami mau Tuhan memperoleh hati yang bijaksana, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang jahat, dan kami hanya hidup seturut dengan perintah-Mu. Di akhir tahun ini Tuhan, kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarlah pada saat kami, di momen ini kami merefleksikan diri kami untuk menjalani tahun mendatang. Mampukanlah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.